Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-6, yaitu Linux installation. Pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara menginstal Debian berbasis UI dulu ya. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, Debian itu merupakan salah satu host OS dari Linux, dan untuk tampilannya itu kurang lebih sama seperti di Ubuntu. Lalu, teman-teman masuk saja ke aplikasi pencariannya ya, lalu tulis download Debian server. Lalu pilih yang Debian via HTTP atau FTP. Di sini kita scroll, lalu pilih yang DVD AMD 64. Kita scroll, lalu pilih yang versi ISO. Nah, di sini akan langsung mendownloadnya. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Di sini kita akan mencoba menginstal Debian-nya ya. Lalu klik New. Lalu untuk namanya saya gunakan Debian Server. Untuk tipenya di sini Linux. Untuk versinya juga 64 bit. Lalu kita next. Untuk base memory saya gunakan 2048 MB. Prosesor saya gunakan 2 saja. Lalu kita next. Untuk disk size saya gunakan 15 saja. Jika sudah, kita next. Lalu finish. Lalu di sini kita start. Seperti biasa, di sini VirtualBox akan meminta file ISO-nya ya. Ini kita klik yang outer. Lalu di sini kita arahkan ke file Debian yang baru saja kita download tadi. Lalu open. Lalu mount and reboot. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, lalu pilih yang graphical install. Sini kita pilih bahasanya ya. Di sini saya gunakan bahasa Indonesia. Lalu continue. Di sini untuk lokasi saya juga pilih yang Indonesia. Lalu lanjutkan. Untuk keyboardnya saya gunakan yang Inggris Amerika. Lalu kita lanjutkan. Nah, di graphical itu kita bisa pakai kursor. Tapi kalau kalian tadi pilih yang install itu, nanti pakainya keyboard. Jadi itu harus enter-enter, nggak bisa pakai kursor. Nah, di sini saya akan memberikan nama Zulfa. Lalu lanjutkan. Lalu untuk nama domain saya gunakan Zulfa. Untuk kata sandi ini dimintai 2 ya, yaitu kata sandi untuk kita login ke server kita dan kata sandi untuk login untuk root. Jadi kita mengakses root itu langsung masuk ke bagian paling atas dari server kita. Jadi ini harus diperhatikan, biasanya kalau di lapangan itu kata sandi itu yang rumit. Jadi agar tidak mudah diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena di sini kita masih belajar, saya akan gunakan 1, 2, 3, 4. Lanjut. Untuk nama akun saya, nama lengkapnya saya gunakan Lailatus. Lalu lanjutkan. Untuk nama akun saya gunakan Zulfa. Nah, untuk kata sandi untuk login saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti tadi. Lalu lanjutkan. Di sini untuk zona waktu, karena saya berada di area waktu Indonesia Barat, jadi saya gunakan waktu WIB.
untuk partisi di sini ada 4 opsi. Di sini saya akan gunakan seluruh harddisk. Maksudnya seluruh harddisk itu yang tadi saya masukkan yang 15 GB itu nanti akan digunakan semuanya. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita pilih yang disarankan untuk pemula saja. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada 2 opsi, saya pilih yang ya. Lalu lanjut. Pilih yang tidak. Lalu lanjut. Dan juga di sini juga lanjut. Dan di sini juga saya pilih yang tidak, lalu lanjut. Kita memilih bahasanya ya. Dan di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, lalu continue. Nah, di sini untuk lokasi saya juga pilih yang Indonesia, lalu lanjutkan. Untuk keyboardnya saya gunakan yang Inggris Amerika, lalu lanjutkan. Lalu kita tunggu. Nah, di graphical itu kita bisa pakai kursor, tapi kalau kalian tadi pilih yang install itu nanti pakainya keyboard. Jadi itu harus enter-enter, nggak bisa pakai kursor. Nah, untuk alamatnya di sini saya akan memberikan nama Zulfa. Lalu lanjutkan. Lalu untuk nama domain saya gunakan Zulfa. Lalu lanjutkan. Untuk kata sandi ini dimintai 2 ya, karena kata sandi untuk kita login ke server dan kata sandi untuk login untuk cloud. Jadi kita mengakses slot itu langsung masuk ke bagian paling atas dari server kita. Jadi harus diperhatikan. Biasanya kalau di lapangan itu kata sandi itu yang rumit. Jadi agar tidak mudah diakses oleh orang. Tetapi karena di sini kita akan belajar, saya akan gunakan 1 2 3 5. Lalu lanjutkan. Nah, di sini untuk nama lengkap saya gunakan Lailatus. Lalu lanjutkan. Untuk nama akun saya gunakan Zulfa. Lalu lanjutkan. Nah, untuk kata sandi, untuk login saya gunakan 1 2 3 4 5 sama seperti tadi. Lalu lanjutkan. Nah, di sini untuk zona waktu karena saya berada di area waktu Indonesia Barat, jadi saya gunakan waktu WIB. Lanjutkan. Untuk partisi di sini ada 4 opsi. Nah, di sini saya akan gunakan seluruh harddisk. Lalu lanjutkan. Lanjut. Maksud dari seluruh harddisk itu yang tadi saya masukkan yang 15 GB itu nanti akan digunakan semuanya. Lalu kita di sini kita pilih yang disarankan untuk pemula. Lalu lanjut. Nah, di sini ada 2 opsi, saya pilih yang ya. Lalu lanjutkan. Untuk mengelola paket saya pilih yang tidak. Lalu lanjutkan. Dan di sini juga saya pilih yang tidak. Dan di sini. Lalu checklist yang perkakas sistem standar. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, jika sudah, di sini akan ada 2 opsi. Dan di sini saya pilih ya. Karena kalau nanti pilih tidak, nanti ditakutkan server kita tidak bisa booting. Jadi saya pilih ya. Lalu lanjutkan. Lalu kita start. Dan ini user saya. Untuk masuk, kita klik saja. Lalu masukkan passwordnya. Nah, jadi seperti itu untuk instalasi Debian yang berbasis GUI. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian berbasis CLI. Langsung saja teman-teman klik yang new.
Lalu di sini untuk namanya saya gunakan Debian CLI. Untuk tipenya di sini Linux dan versinya Debian 64 bit. Kita next saja. Untuk base memory saya gunakan 2048 MB dan untuk prosesornya saya gunakan satu saja. Lalu kita next. Untuk storage kita gunakan 10 saja. Jika sudah, kita next, lalu finish. Dan di sini kita langsung start saja. Ini kita masukkan file ISO-nya. Sudah, kita mount Android boot. Di sini kita karena berbasis CLI, jadi di sini kita pilih yang install. Lalu enter. Gunakan bahasa Indonesia. Lalu enter. Lokasi saya juga gunakan Indonesia. Lalu enter. Dan ini saya gunakan Inggris Amerika. Kita tunggu ya. Di sini saya gunakan hostname-nya Zulfa. Lalu enter. Nah, untuk ini saya gunakan Zulfa. Lalu kita enter. Untuk kata sandi di sini saya gunakan 1 2 3 4 5. Lalu enter. Lalu di sini kita masukkan sandi juga. Untuk nama lengkap saya gunakan Lailatus. Bukan. Untuk nama akun saya menggunakan Zulfa. Lalu enter. Untuk kata sanjinya saya gunakan 1 2 3 4 5 untuk merunning. Nah, di sini saya gunakan WIB. Lalu enter. Nah, di sini kita pilih yang gunakan hard disk. Lalu enter. Kita pilih yang semua berkas di satu partisi atau yang disarankan untuk pemula. Sini saya pilih yang ya. Nah, di sini kita pilih yang tidak, lalu enter. Pilih yang tidak. Untuk ini kita pilih yang Debian Desktop Environment. Lalu enter. Nah, di sini kita pilih ya. Di sini ada dua opsi. Lalu kita pilih yang opsi kedua. Lalu di sini kita lanjutkan, enter. Kita tunggu saja. Di sini saya akan coba masuk. Kita klik saja. Masukkan kata sandinya, enter. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk menginstal Debian berbasis CLI. Di sini kita power off terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan saya mengenai bab 6, yaitu installation Linux. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.